anugerah yang tidak pernah kita mengira kalau Komisi Wanita GKJ Pajang Makam Haji bisa hadir menyapa umat Tuhan terkasih untuk bersama merenung tentang firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan satu dalam doa terlebih dahulu agar Tuhan memampukan kita untuk mengerti apa yang dikehendakinya untuk kita laksanakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan Komisi Wanita Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji menyapa jemaat Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian firman Tuhan. Berkati dan mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami laksanakan. Hamba-Mu yang telah Engkau tunjuk untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, agar semuanya yang keluar dari mulutnya adalah kehendak Tuhan semata. Ampuni kesalahan dan dosa kami, dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Komisi Wanita Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji hendak menyapa umat kekasih Tuhan melalui Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang di sana temanya Yesus diurapi. Jemaat kekasih Tuhan, Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 menampilkan 3 sosok yang satu dengan lain berbeda. Sosok yang pertama adalah Marta, sosok yang mencintai Tuhan, tetapi menempatkan diri sebagai pelayan di meja makan. Marta menjadi sosok yang mengasihi Yesus secara praktis. Marta hanya dapat menyatakan kasihnya melalui pekerjaan tangannya. Figur yang kedua adalah Maria. Ia adalah sosok yang juga mengasihi Allah di atas segalanya. Dan sosok yang ketiga adalah Yudas Iskariot yang lebih mementingkan hal-hal yang bersifat keduniawian, tetapi akhirnya kehilangan nyawanya. Jemaat kekasih Tuhan, peristiwa yang terjadi yang diungkapkan dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 itu terjadi di Betania pada 6 hari sebelum terjadinya Paskah. Yesus datang ke Betania karena mereka diundang oleh 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus, untuk diberi perjamuan. Dan kalau mereka bertiga melakukan perjamuan untuk Yesus, itu adalah sebagai ungkapan syukur mereka atas karya luar biasa Yesus kepada saudaranya, yaitu Lazarus. Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, bahkan sudah dikubur. Para kekasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria adalah sebagai salah satu bentuk keberanian sikap. Mengapa dikatakan sebagai bentuk keberanian sikap? Ya, karena pada waktu itu kehidupan sosial politik sedang dalam goncangan.
Akibat karya Allah yang luar biasa yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, banyak orang yang marah dan membenci Tuhan Yesus, sehingga kemudian mereka merencanakan ingin menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Tetapi Maria berani mengambil tindakan yang penuh resiko, yaitu mengundang Yesus ke rumahnya untuk menjamunya. Keberanian tindakan kedua yang dilakukan oleh Maria tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 3. Membeli minyak narwastu, minyak wangi-wangian yang mahal harganya, yang diprediksikan seharga 300 dinar, merupakan minyak ekspor karena itu berada di Afrika dan India. Dan Maria, Marta, Lazarus bukan tipe keluarga kaya. Berarti ada satu persiapan yang dilakukan oleh Maria untuk menyambut sesuatu yang berharga. Keberanian tindakan yang lain yang ditunjukkan Maria adalah meminyaki kaki Yesus. Biasanya yang dilakukan di kalangan Yahudi adalah dengan air membasuh kaki para tamu atau raja yang dilakukan oleh pelayan. Tetapi Maria memilih menggunakan minyak narwastu yang baunya akhirnya memenuhi seluruh ruangan rumah itu. Apa yang kita lihat dari keberanian Maria ini? Dari keluarga yang tidak berani menyisihkan uang dengan nominal yang tinggi untuk dipersembahkan hanya untuk Yesus. Berarti Maria memberikan yang terbaik yang dimilikinya untuk sang raja dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini juga sebuah tindakan keberanian Maria melawan adat Yahudi yang ada, karena rambut wanita bagi orang Yahudi tidak boleh dibiarkan tergerai di depan umum, dan ini dibiarkan tergerai untuk menyeka kaki Yesus yang diminyakinya. Hal ini menunjukkan bahwa ada bentuk perendahan diri Maria di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mengapa Tuhan juga memberikan kepada Maria sebuah kepekaan dan telinga yang banyak mendengar, yang tidak dimiliki oleh para muridnya, yang tidak dimiliki oleh para pemimpin agama Yahudi. Buktinya, ketika Maria dimarahi oleh banyak orang tentang sikapnya meminyaki Yesus, Tuhan Yesus memberikan pembelaan kepada Maria dengan mengatakan, biarkan Maria melakukan itu sebagai bentuk persiapan penguburan terhadap saya Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Maria bukan tipe perempuan bodoh, tetapi Maria adalah seorang perempuan luar biasa yang memahami tentang ajaran Yesus. Mengapa Maria memahami? Iya, karena Maria adalah sosok yang memilih duduk di bawah kaki Yesus. Memilih duduk di bawah kaki Yesus berarti dia memang benar-benar mempunyai keinginan untuk mendengar secara langsung ajaran-ajaran Yesus. Dia ingin belajar, sekaligus dia ingin mengenal lebih dalam siapa Tuhan Yesus. Karena karakternya yang seperti ini, maka wajar Tuhan memberi kepada Maria sebuah
karakter kepekaan dan telinga yang mendengar. Sementara kalau orang Yahudi dan murid Yesus, dia hanya fokus kepada penghormatan raja yang dinobatkan. Dia lupa untuk melakukan persiapan kematian seorang anak domba. Maria fokus pada itu karena Maria mendengar ajaran Yesus yang berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menderita, dia akan disiksa, dia akan mati di atas kayu salib untuk manusia. Maka mungkin di dalam hati Maria dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan aku persiapkan untuk menghormat-Mu? Dan satu pilihan Maria adalah menuang, saya garis bawah, menuang, bukan memerciki, menuang minyak narwastu di kaki Yesus. Menuang bisa dikatakan Maria menyerahkan kehidupannya secara total, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Maria, bahwa ternyata Tuhan tidak pernah mengabaikan apa yang diberikan Maria kepadanya. Buktinya di dalam Yohanes 12 ayat 8. Di sana disebutkan bahwa ketika berita Injil dikabarkan, maka peristiwa yang dilakukan Maria itu akan senantiasa diingat. Luar biasa. Saat sekarang ini kita sedang memasuki masa Prapaskah, masa untuk masuk pada peristiwa besar di mana Tuhan berkarya di atas Kalvari di Bukit Golgota, menyelamatkan manusia dengan mengorbankan diri di salib. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah seperti Maria, memberikan hidupnya secara total kepada Tuhan, memberi persembahan terbaik minyak narwastu, merendahkan diri serendah-rendahnya di kaki Yesus, agar kita bisa belajar dari Yesus dan mengenal Dia secara dalam, sehingga kita akan tahu apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Firman hari ini mengajarkan kepada kita untuk berani mengambil sikap seperti Maria, wanita yang diberi Tuhan kepekaan yang luar biasa dan telinga untuk mendengar. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikian tadi kebenaran firman Tuhan telah kita sampaikan bersama-sama. Mari kita akan mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Latih dan didik kami untuk menjadi Maria, perempuan yang peka dan mempunyai telinga mendengar, sehingga bisa merespon apa yang harus kami lakukan, terutama sekali di dalam menyambut Paskah yang akan datang. Mari Tuhan berkarya di dalam hati kami umat Tuhan, untuk kami boleh lebih baik lagi dan lebih baik lagi menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami menyadari banyak kesalahan dan dosa, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Hanya di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tadi jemaat kekasih, sapaan Tuhan untuk jemaat dan warga gereja yang mengasihi Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.